Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amelia Sapitri dari FM 18D. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal pengaruh penggunaan kombinasi ekstrak bawang putih dan kunyit terhadap hasil laboratorium klinik pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Jurnal Sains dan Teknologi Kesehatan. Penulisnya itu ada Umi Yuniarni, Ellen Yulina Sukandar, Ketut Adiana, dan Primal Sujana. Adapun yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan alur penelitian selanjutnya. Untuk pendahuluan, diabetes mellitus itu sendiri adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemi karena abnormalitas dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dapat diperparah dengan komplikasi mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati. Penemuan obat baru terapi untuk antidiabetes berkembang dengan cepat baik untuk antihiperglikemia oral maupun preparat insulin baru saat ini. Pengobatan yang bersifat kembali ke alam atau kembali meningkat di masyarakat saat ini karena obat tradisional pada penggunaannya dipercaya tidak menimbulkan efek samping. Kombinasi ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit telah dibuktikan baik secara praklinik maupun klinik memiliki efek sebagai antidiabetes. Penelitian uji klinik mengenai aktivitas kombinasi ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit telah dilakukan dengan tujuan mencari dosis yang memberikan khasiat antidiabetes pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan studi klinik tersebut diketahui penggunaan kombinasi ekstrak bawang putih dan kunyit dapat menurunkan glukosa darah pada dosis optimal 2,4 gram setiap hari dibandingkan dengan dosis 1,2 gram dan 1,6 gram per hari. Penelitian lanjutan mengenai khasiat kombinasi ekstrak kunyit dan bawang putih dibandingkan dengan obat standar glibenclamid pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan atau tanpa disertai dislipidemia menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak kunyit dan bawang putih pada dosis 2,4 gram setiap hari dapat menurunkan glukosa darah puasa, glukosa 2 jam postprandial, dan HbA1c secara bermakna walaupun efeknya tidak sekuat glibenclamid. Untuk dapat digunakan sebagai obat, selain harus memiliki efikasi juga harus bersifat aman pada penggunaannya. Untuk dapat digunakan sebagai obat, selain harus memiliki efikasi juga harus bersifat aman pada penggunaannya. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari uji klinik sebelumnya yang bertujuan mempelajari keamanan kombinasi ekstrak bawang putih dan kunyit dengan melihat ada atau tidaknya perubahan pada hasil pemeriksaan laboratorium klinik, yaitu terhadap parameter fungsi organ sebelum dan sesudah terapi. Untuk metode penelitiannya, bahannya ada sediaan obat yang digunakan terdiri atas 2 jenis. Obat uji mengandung 200 mg ekstrak rimpang kunyit dan 200 mg ekstrak bulbus bawang putih, sedangkan obat standar adalah glibenclamid 5 mg. Subjek uji adalah penderita diabetes mellitus tipe 2, laki-laki atau perempuan usia di atas 35 tahun yang berobat ke poliklinik endokrin, poliklinik penyakit dalam laki-laki dan wanita di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kriteria inkulasi meliputi penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar glukosa plasma sewaktu kurang lebih 200 mg, glukosa plasma puasa kurang lebih 126 mg dengan atau tanpa disertai dislipidemia, yang belum pernah mendapatkan terapi dengan obat hipoglikemia oral ataupun insulin sebelumnya. Pria atau wanita usia kurang lebih 35 tahun ataupun insulin sebelum. Kriteria inkulasi meliputi diabetes mellitus tipe 1 atau penderita yang telah mendapatkan terapi antidiabetes sebelumnya. Penderita dengan gagal ginjal dan hati, penggunaan steroid atau pil kontrasepsi yang dapat mempengaruhi glukosa darah. Penderita yang disertai komplikasi
ketoasidosis, dan ulkus atau gangren diabetikum, serta wanita hamil dan menyusui. Untuk desain penelitian ini, uji klinik ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya untuk mengkaji keamanan kombinasi ekstrak dengan melihat perubahan pada parameter fungsi organ dalam sebelum dan pada saat terapi selesai. Parameter yang diamati meliputi pemeriksaan kolesterol, profil darah meliputi kadar hematokrit, hemoglobin, leukosit, dan trombosit. PT profil darah meliputi kadar hematokrit, hemoglobin, leukosit, dan trombosit. PT APTT dan INR fungsi organ ginjal, dan pemeriksaan tekanan darah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode intention to treat atau ITT. Intention to treat adalah analisis menggunakan seluruh data subjek tanpa memperhatikan ketaatan subjek terhadap protokol uji klinik. Analisis ITT memberikan perkiraan informasi mengenai efek terapi yang mungkin terjadi pada populasi sebenarnya di masyarakat. Uji klinik dilakukan secara acak. Intention to treat adalah analisis menggunakan seluruh data subjek tanpa memperhatikan ketaatan subjek terhadap protokol uji klinik. Analisis ITT memberikan perkiraan informasi mengenai efek terapi yang memungkinkan terjadi pada populasi sebenarnya di masyarakat. Uji klinik dilakukan secara acak, prospektif, paralel, tersamar, ganda. Uji klinik ini telah mendapat izin dari Komite Etik RSHS dan dilakukan dengan mengikuti prinsip cara uji klinik yang baik atau Good Clinical Practice dan Deklarasi Helsinki. Tempat dan waktu penelitian ini, penelitian dilakukan di Poliklinik Endokrin dan Polipenyakit dalam Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, bulan Juni 2008 sampai dengan September 2009. Tata cara penelitiannya, yang pertama ada penderita yang memenuhi kriteria inkulasi diberikan terapi gizi medis atau TGM sesuai kebutuhan selama 14 hari. Yang kedua, setelah diet selama 14 hari, dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah, puasa, dan 2 jam setelah makan. Bila hasilnya kadar gula darah terkendali, penderita tidak diikutsertakan dalam penelitian ini dan TGM dilanjutkan. Adapun uji statistiknya, uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan uji statistik tes untuk melihat keamanan obat berdasarkan parameter-parameter fungsi organ sebelum dan sesudah terapi di dalam setiap kelompok uji dan signifikansi perbedaan antara kelompok uji dengan kelompok standar. Adapun hasil dan pembahasannya, untuk subjek uji adalah pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan profil glukosa darah tidak terkontrol setelah melakukan terapi diet selama 2 minggu. Terapi diet merupakan tahap pertama dalam pengelolaan diabetes mellitus sesuai dengan panduan pengelolaan dan pencegahan bagi penyandang diabetes mellitus tipe 2. Menurut Perkeni, jumlah pasien yang mengikuti penelitian adalah 32 orang. Terdiri atas 27 orang menyelesaikan uji klinik sesuai protokol dan 5 orang pasien dieksklusi dari penelitian. Pasien yang dieksekusi dari penelitian dikarenakan 1 orang tidak datang kembali pada saat jadwal pemeriksaan, 1 orang mengkonsumsi obat kortikosteroid, 2 orang tidak mengalami perbaikan gejala klinis dengan kadar glukosa darah tidak menurun setelah minggu ke-4 dan ke-8 terapi dan memerlukan penanganan terapi kombinasi obat atau insulin. Dan 1 orang pasien tidak lagi memenuhi kriteria inkulasi karena mengalami kenaikan kadar SGOT 3 kali di atas normal akibat interaksi obat. Ada karakteristik demografi pasien uji klinik. Data demografi seluruh pasien uji klinik atau ITT dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah pasien wanita terdiri atas 23 orang atau 72% dan jumlah pasien laki-laki terdiri atas 9 orang atau 28%. Pasien kelompok BPK terdiri atas 13 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Sedangkan pada kelompok glibenclamid terdiri atas 10 orang perempuan dan 3 orang pasien laki-laki. Karakteristik demografi.
Karakteristik demografi pasien uji klinik. Data demografi seluruh pasien uji klinik atau ITT dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah pasien wanita terdiri atas 23 orang atau 72% dan jumlah pasien laki-laki terdiri atas 9 orang atau 28%. Pasien kelompok BPK terdiri atas 13 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Sedangkan pada kelompok blind klamid terdiri atas 10 orang perempuan dan 3 orang pasien laki-laki. Karakteristik demografi menunjukkan bahwa di antara kedua kelompok uji memiliki persamaan karakteristik kecuali pada nilai UREM, tetapi nilai UREM kedua kelompok masih dalam rentang normal. Hasil pemeriksaan laboratorium klinik pada pasien uji klinik. Hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien uji klinik intention to treat dapat dilihat pada tabel 2. Pengamatan terhadap profil lipid menunjukkan bahwa pada kelompok 1 terjadi peningkatan kadar kolesterol serta HDL dan penurunan kadar trigliserida yang tidak bermakna secara statistik. Pada kelompok 2 terjadi penurunan kadar kolesterol total. Pengamatan terhadap tekanan darah menunjukkan profil tekanan darah pada kelompok 1 maupun kelompok 2 tidak mengalami perubahan yang signifikan secara statistik dan masih dalam batas normal. Profil darah baik pada kelompok 1 maupun 2 dalam batas normal. Baik blind klamid maupun kombinasi ekstrak tidak berpengaruh terhadap profil darah. Pengamatan parameter fungsi hati pada kelompok 1 subjek cenderung mengalami penurunan SGOT yang bermakna secara statistik pada P 0,0110, sedangkan penurunan SGPT tidak bermakna secara statistik P sama dengan 0,060. Penurunan SGOT dan SGPT pada penggunaan kombinasi ekstrak kunyit dan bawang putih disebabkan oleh efek keduanya sebagai hepatoprotector. Studi pada hewan menunjukkan bahwa alisin bersifat sebagai hepatoprotector menurunkan kadar SGOT dan SGPT pada tikus yang diinduksi glukostamin. Hal ini berhubungan dengan efek bawang putih sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan kurkumin terbukti mengurangi stres oksidatif yang ditimbulkan oleh etanol dan memproteksi sel liver secara in vitro. Pada kelompok 2 terjadi kecenderungan kenaikan parameter tersebut walaupun masih dalam batas normal. Kenaikan nilai SGPT sedikit di atas nilai normal karena satu orang pasien mengalami peningkatan SGPT 3 kali di atas normal akibat interaksi obat. Pengamatan terhadap parameter fungsi ginjal menunjukkan bahwa baik blind klamid maupun ekstrak kunyit dan bawang putih menunjukkan nilai dalam rentang batas normal setelah terapi selama 14 minggu. Kesimpulannya, penggunaan kombinasi ekstrak bawang putih dan kunyit sebagai antidiabetes oral tidak mempengaruhi tekanan darah, profil hematologi ginjal ataupun fungsi hati pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebelum dan sesudah terapi. Untuk alur penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji klinik kombinasi ekstrak bawang putih kunyit pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan jumlah pasien yang lebih banyak untuk melihat efektivitas dan keamanannya pada populasi yang lebih besar. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.